Aku mencintaimu, Allahku. Aku sungguh menikmati hadirat Tuhan. Dengan segenap hidupku, aku mau memberi yang terbaik untuk Engkau, ya Allahku. Engkau kekasih hatiku, Tuhan. Engkau kekasih jiwaku, ya Allahku. Terima kasih, Tuhan, untuk hidup yang Kau beri dalam hidup ini. Segala kemuliaan, segala puji, segala hormat ku persembahkan hanya untuk Engkau, Allahku. Saudaraku, indah bukan kalimat doa itu? Kata aku mencintaimu, Allahku. Kata cinta itu begitu dalam, saudaraku. Kalau kita mau memaknai I love you Lord, aku mengasihimu Tuhanku. Benarkah kita sudah mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita? Seringkali kita mengatakan aku mencintaimu Tuhan. Itu hanya di batas gedung gereja, atau di batas persoalan hidupmu, atau di batas di mana engkau membutuhkan pertolongan Allah, atau di batas di mana engkau membutuhkan mujizat Tuhan. I love you Lord. Engkau mencintai Tuhan dengan syarat, saudaraku. Aku mencintaimu, Allahku, kalau Engkau menolongku. Aku mencintaimu, Tuhan, kalau Engkau membantu permasalahan hidupku. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam lagi, Allah itu mencintai kita lebih dari apapun, saudaraku. Bahkan kita dianggap sebagai biji mata Allah. Dia rela memberikan hidupnya. Dia rela memberikan darah dan tubuhnya, supaya engkau dan saya terselamatkan. Luar biasa bukan cinta dan pengorbanan Tuhan? Bagaimana dengan kita mencintai Allah? Apakah itu hanya luapan emosi kita? Ataukah itu hanya luapan sementara di mana kita memancing Tuhan untuk Tuhan merespon kepada keadaan hidup kita? Seringkali kita berulang kali, saudaraku, kita melukai perasaan Allah. Kita menyayat hati Allah. Kita hidup sesuka hati kita. Kita harus memiliki kerinduan untuk mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita harus membangun jangkauan pandang yang jauh ke depan, yang menembus batas supaya kita mengerti. Saya harus gila-gilaan buat Tuhan. Saya harus gila-gilaan menjaga perasaan Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh melayani, hanya melayani perasaannya. Jangan ribut di dalam gereja. Jangan ribut di dalam organisasi kerohanianmu. Tidak ada gunanya, saudaraku. Berfokuslah engkau untuk terus berjuang membidik apa yang Allah mau dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita seringkali melukai perasaan Allah. Hari ini kau katakan aku mencintaimu Tuhan. Segenap hidup aku beri untuk engkau. Tetapi ketika keadaan kita membaik, kita lupa apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita kembalikan? Jika itu perasaan pasangan kita, istri kita atau suami kita. Hari ini kau katakan aku mencintaimu. Tetapi besok engkau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di dalam pernikahanmu. Dan itu melukai perasaan Tuhan dan perasaan pasanganmu. Menyakitkan bukan? Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita dikhianati oleh orang yang paling kita cintai. Seringkali kita adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Engkau dan saya, saudaraku, kita adalah pribadi makhluk hidup yang paling dicintai oleh Tuhan. Bahkan anaknya yang tunggal pun dikirimkan untuk menyelamatkan kita manusia.
Tetapi berapa sering kita ini mengkhianati hati dan perasaan Bapa karena kewajaran dunia. Kau katakan hidup satu kali, Pak. Aku harus menikmati hidup di dunia ini. Engkau anggap kewajaran dunia adalah sesuatu hal yang oke, is okay. Tuhan bisa dikompromi kok. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika engkau menganggap kewajaran dunia itu adalah sesuatu yang oke dan bisa diterima, di titik itulah engkau sedang menggores perasaan Allah yang menyakitkan Dia. Mari kita belajar. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Indah bukan, saudaraku? Berjuanglah, dunia ini bukan sesuatu yang bisa membahagiakanmu. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang utuh atas hidup kita. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan, kebahagiaan kita hanyalah Tuhan. Kebahagiaanku hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Rumah mewahmu, mobil hebatmu, semua, karirmu, uangmu, hartamu, hobi-hobimu tidak bisa menggantikan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Dulu saya masih berkompromi akan hal ini, saudaraku. Tetapi saya sudah katakan no. Selama saya masih berkompromi dengan hal ini, kewajaran anak dunia akan melekat dalam hidupku. Dan itu melukai perasaan Tuhan. Engkau boleh memiliki segala hal, tetapi ingatlah, tidak boleh engkau melekatkan hatimu kepada apa yang kau miliki. Tetapi semua kembalikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Semua kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Disitulah Tuhan disenangkan. Mari kita renungkan berapa besar cinta kita kepada Tuhan. I love you Lord. Aku mencintaimu Allahku. Tunjukkan dalam setiap lika-liku hidup kita. Dari bangun pagi tidur sampai malam, dalam setiap harinya. Day by day, hari demi hari, engkau berjuang bidik bahwa aku menjaga perasaan Tuhan. Setiap ucapanmu, pikiranmu, semua karakter hidupmu, sikap hatimu, bidik itu kepada kesenangan Tuhan saja. Katakan, aku mencintaimu Tuhan. Segenap hidupku untuk Tuhan. Aku berjuang untuk Tuhanku. Sampai di mana aku menutup mataku nanti, aku melihat kemuliaan. Dan di situ kulihat Tuhan tersenyum. Sola Gracia, saudaraku. Maju terus. Tuhan memberkati. Haleluya.